Ya, ini kemarin warga Nganjuk Jawa Timur sempat dihebohkan nih dengan informasi yang mengatakan ada nih ya kan seorang warga yang memiliki bayi, bayinya awalnya itu lahirnya adalah perempuan. Kemudian ketika dinyatakan meninggal dunia, ternyata jenis kelaminnya laki-laki. Apakah ada perbedaan dan apakah ada tertukar istilahnya begitu ya? Nah, coba kita lihat dulu informasi selengkapnya berikut ini pemirsa. Oke, ini diketahui tanggal 19 Agustus berbekal surat keterangan lahir yang telah diberikan pihak rumah sakit. Orang tua dari sang bayi mengurus akta kelahiran dan mendaftarkan putrinya ke dalam kartu keluarga dengan diberi nama Aira Shirley Al-Naira. Pada tanggal 26 Agustus akta kelahiran sudah jadi dan 27 Agustus kondisi bayi dirawat di RSUD Nganjuk, diketahui kondisinya kritis. Karena kondisinya terus memburuk, 29 Agustus pihak keluarga mendapat kabar dari rumah sakit bahwa sang bayi meninggal dunia. Setelah itu jenazah diambil dan langsung dibawa pulang. Namun saat akan dimandikan pihak keluarga terkejut karena bayi yang dimandikan berjenis kelamin laki-laki bukan perempuan. Ya. Dan atas kasus ini pihak keluarga langsung menanyakan ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, Jawa Timur. Kita simak langsung sajalah pernyataan dari pihak rumah sakit mengenai kondisi yang terjadi dan menimpa satu keluarga di Nganjuk, Jawa Timur ini ya. Ini sebetulnya kita sih ingin melibatkan juga pagi ini gitu ya, pihak dari rumah sakit, tapi sayangnya karena satu dan lain hal pihak rumah sakit tidak bisa ya bergabung bersama kita pagi ini untuk memperbarui atau mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi. Iya. Kita ada pernyataan ya. Kita simak pernyataan dari Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk berikut ini. Kita sudah melakukan penelusuran awal. Jadi penelusuran awal itu menyatakan bayi tersebut ya bayi itu. Jadi tidak ada istilahnya tertukar ya. Jadi satu dari cap jari awal sama terakhir itu kemungkinan besar hampir sama. Sejak lahir orang tua tidak pernah melihat bayinya ya? Pernah melihat. Jadi pernah ditunjukkan. Nah, itu memang perlu pendalaman itu, Mas. Artinya kemungkinan kalau dianggap salah itu kesalahannya di mana, Pak? Ya penyampaian tadi loh mungkin. Bukan, jadi perlu pendalaman penyampaian waktu pertama itu. Tentang jenis kelamin. Iya. Ya itu tadi pernyataan dari Humas ya RSUD Nganjuk. Bagaimana sikap keluarga almarhum menanggapi pernyataan tadi menanggapi pernyataan tersebut? Sudah ada Ferry Sujarwo, sang ayah dari sang bayi yang meninggal dunia ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ferry. Iya pagi, waalaikumsalam Mbak. Kami turut bersimpati, kami berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi Pak Ferry. Tapi saya ingin dapat juga pernyataan dari Pak Ferry pagi ini terkait pernyataan dari Humas RSUD Nganjuk tadi Pak. Apa sikap keluarga, terutama Bapak? Sikap saya dan keluarga sama istri saya itu ya belum terima. Meskipun sudah dipastikan, sudah dilakukan investigasi oleh pihak rumah sakit bahwa tidak ada yang tertukar, tidak terjadi penukaran bayi. Karena dari pertama penyampaian dokter itu sudah kata-katanya sudah nggak terima. Dari jenis kelamin dan dari surat keterangan lahir bayi itu juga perempuan. Pak Ferry, apakah pada saat persalinan berlangsung, baik itu istri maupun juga Pak Ferry sempat melihat kelamin dari bayi yang dilahirkan? Jenis kelamin ya? Jenis kelamin. Belum Pak. Belum pernah. Kenapa belum Pak? Apakah memang segera ditempatkan ke ruangan khusus atau seperti apa? Iya, sama pihak bidan rumah sakit segera ditempatkan ke ruang inkubator. Dan itu juga belum pernah saya adani. Oh, dibawa ke inkubator, kenapa Pak? Ada masalah dengan kesehatan sang bayi? Ada Pak, katanya dokter itu prematur dan bayinya sangat jelek atau tidak normal gitu. Pak, alasan tidak diazani, kemudian alasan juga tidak bisa melihat dari luar. Kalau di inkubator biasanya kita bisa melihat dari luar ya Pak ya. Ini apa Pak alasan dari Pak Ferry dan juga keluarga? Itu alasannya pihak rumah sakit katanya
belum anu, Pak. Belum beri alasan, dan waktu pas melahirkan istri saya itu bayi saya cuma dilihatkan tuh sebentar, dan saya belum memastikan jenis kelaminnya itu. Oke. Oke. Terus sampai dibawa ke ruang inkubator sama suster. Dan Nah, kalau keterangan sebentar, istri Pak Ferry lahir normal? normal. Normal. Keterangan dari istri Pak Ferry ketika melihat anak Pak Ferry seperti apa? Jenis kelaminnya bagaimana? Kalau istri saya tidak pernah nggak pernah dikasih tahu juga. Itu langsung bayinya setelah lahir itu langsung dibawa ke Oke. disisihkan gitu. Oke. Oke. Tapi Pak Ferry dan istri pada saat kehamilan berlangsung kan mulai dari bulan 1, bulan 2 sampai dengan bulan 9, Iya. ini sempat melihat USG nggak, perkembangan janin sampai dengan jadi bayi seperti itu? USG pernah, Pak. Itu sekitar 7 bulan, 7 bulanan. 7 bulanan di USG, dan di monitor itu, atau kata dokter atau bidan apa kata jenis kelaminnya pada saat itu? Itu kata dokter jenis kelaminnya itu laki-laki. Laki-laki ya? Iya. Oke. Nah, diberi surat tanda lahir nggak Pak dari pihak rumah sakit, Pak? Pihak keluarga? Diberi, ya? Diberi. Sebentar. Iya. Pak, pada saat USG berlangsung laki-laki, Pak? Iya, laki-laki. Oke. Dari keterangan yang tadi naskah berita yang kami bacakan, Bapak mengurus akte kelahirannya perempuan ya? Iya, perempuan. Kenapa Pak? Kan di USG kan laki-laki, kenapa pada saat lahir yang diurus aktenya adalah perempuan jenis kelaminnya? Karena pihak rumah sakit sudah mengeluarkan surat keterangan bayi. Bisa diulang Pak? Maaf, kami kurang menangkap. Maksudnya gimana? Karena pihak rumah sakit sudah mengeluarkan keterangan bayi itu, Pak. Yaitu buat ngurus akte itu. Itu kan hak pasien ya Pak ya, keluarga pasien juga. Artinya pada saat lahir meskipun langsung dibawa ke inkubator, apakah Pak Ferry tidak mengejar pernyataan rumah sakit bahwa apa jenis kelamin anak saya yang baru lahir tadi begitu? Enggak, Pak. Sama saya ikut ke ruang itu, tapi yang dokter itu lewatnya depan, terus saya lewatnya samping, dan bayi itu nggak pernah dikasih tahu. Yang pertama masukin itu di ruang inkubator itu nggak pernah dikasih tahu itu tempatnya di sini. Terus paginya itu baru dikasih tahu kalau anak saya itu mriki tempatnya ngoten, di sini itu tempatnya itu. Pak Ferry, pada saat persalinan sudah selesai, bayi dibawa ke ruangan khusus, ya. Apakah rumah sakit tidak memberikan tanda, Pak? Misalnya semacam kayak gelang begitu yang dipakai oleh ibu dan juga bayinya, Pak? Kalau bayi saya tidak, Pak. Kalau istri saya itu dikasih gelang. Dikasih gelang. Iya. Oke. Nah, Pak Ferry, surat tanda lahir itu dari pihak rumah sakit terteranya apa tulisannya? Surat tanda lahir yang dikeluarkan rumah sakit itu tanggal 18, itu jenis kelaminnya perempuan dan ditandatangani oleh bidan atau dokter Tia Restiana itu. Oke. Kemudian Bapak sempat mempertanyakan nggak? Pasti kan sebagai orang tua ingin dong Pak melihat anaknya dan lain sebagainya. Sempat menanyakan nggak kepada pihak rumah sakit mengenai hal ini? Iya, sempat Mbak, itu kalau ada kalau ada konfirmasi dari WA, saya disuruh datang ya saya datang gitu. Kalau enggak itu ya berarti enggak ada. Oke. Artinya sejauh ini belum ada komunikasi lebih lanjut Pak dengan pihak rumah sakit? Belum. Langkah Bapak apa saat ini untuk mencapai keadilan yang Bapak inginkan? Langkah saya yaitu ingin melanggar hukum itu. Maksudnya? Bagaimana Pak? Maksudnya Pak? Menempuh jalur hukum? Iya, menempuh jalur hukum. Oke. Jadi intinya adalah yang Bapak ketahui adalah bayi Bapak ini harusnya laki-laki begitu ya Pak ya? Perempuan ya. Harusnya perempuan. Nah, tapi yang dimakamkan oleh keluarga ini adalah yang laki-laki. Oke.
Meskipun di USG juga diketahui Laki-laki. bayi tadi. itu laki-laki ya Pak ya? Iya. Oke. Bapak akan melakukan tes-tes lain Pak untuk mengungkap dan memperkuat jalur hukum yang akan Bapak tempuh? Itu kemarin pihak rumah sakit setelah anak saya itu meninggal tanggal 19 itu dilaksanakan tes cDNA itu. Oh, tes DNA. Hasil sudah keluar? Ya. Belum 14 hari keluar ya. 14 hari. Baik. Baik, Pak. Tadi kami sebetulnya ingin mengupayakan Bapak berbincang langsung dengan pihak rumah sakit sih, Pak. Tapi rumah sakit karena satu dan lain hal tidak bisa untuk pagi ini dan kami tadi memutarkan pernyataan dari Humas RSUD Nganjuk, Pak. Semoga kasus ini bisa ditempuh dengan cara yang setransparan mungkin dan seadil-adilnya. Pak Ferry Sujarwo, terima kasih Pak atas waktunya pagi ini. Salam kami buat keluarga. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.